Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i berkata di dalam bukunya yang berjudul Sifatul Mar'atis Salihah, sifat-sifat wanita salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatut ta'lif, pendahuluan penulisan kitab yang berjudul Sifatul Mar'atis Salihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil amin. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Al-Amin, yang sangat bisa dipercaya, sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab Sifatul Mar'atis Salihah berkata, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadai dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitab Allah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling jelek adalah perkara-perkara yang dibuat-buat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Semua perkara yang dibuat-buat bid'ah dalam perkara agama. Wa kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah kesesatan. Wa kullu dalalatin finnar. Dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Fa inna Allah subhanahu khalaqa ats-tsaqalaini li'ibadatihi wahdahu subhanahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya saja, subhanahu wa ta'ala. Kama qal,
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Dijelaskan ayat ini di At-Tafsirul Muyassar. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, wa ba'athtu jami'ar rusuli illa li ghayatin samiyah, dan tidaklah aku mengutus semua para rasul melainkan untuk tujuan yang sangat mulia. Hiya ibadati wahdi duna man siwai. Tujuan yang sangat mulia itu adalah beribadah kepadaku semata, kepada Allah. Tidak beribadah kepada selainku, selain Allah. Selesai. Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i selanjutnya berkata, "Bal khalaqas samawati wal arda wa huma akbaru min khalqin nas." Bahkan Allah menciptakan langit-langit dan bumi, dan keduanya lebih besar daripada penciptaan manusia. Penciptaan langit-langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Kama nassallahu ala dhalika fi kitabihil azizi fi surati Ghafir fi qawlih, sebagaimana Allah menyebutkan hal itu di dalam kitabnya yang sangat mulia di surat Ghafir, pada firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ghafir ayat 57. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Disebutkan penjelasan ayat ini di At-Tafsirul Muyassar. La khalqullahis samawati wal arda akbaru min khalqin nasi wa i'adatihim ba'da mautihim. Sungguh penciptaan Allah terhadap langit-langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan Allah terhadap manusia dan perbuatan Allah mengembalikan mereka kepada kehidupan setelah mereka mati. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna.
anna khalqa jami'i dzalika hayyinun 'ala Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa penciptaan semua itu sangat mudah menurut Allah. Selesai. Selanjutnya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i berkata, فَخَلَقَ سُبْحَانَهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِأَجْلِ إِقَامَةِ دِينِهِ وَشَرْعِهِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi untuk menegakkan agamanya dan syariatnya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Shad ayat 27. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya dengan main-main dan sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu adalah prasangka orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka kecelakaan untuk orang-orang kafir, yaitu neraka pada hari kiamat. Disebutkan penjelasan ayat ini di At-Tafsirul Muyassar. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma 'abathan wa lahwa. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi beserta apa yang di antara keduanya dengan sia-sia dan dengan permainan. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu adalah prasangka orang-orang kafir. Fawailul lahum minan nari yaumal qiyamah. Maka kecelakaanlah untuk orang-orang kafir, yaitu neraka pada hari kiamat. Lidhannihimul batili wa kufrihim billah. Karena prasangka mereka yang batil dan kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Waqal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 3, Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya kecuali dengan kebenaran dan untuk suatu waktu yang ditentukan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir berpaling dari perkara yang diperingatkan kepada mereka. Perkara yang mereka diperingatkan darinya.
Disebutkan penjelasan ayat ini di At-Tafsirul Muyassar ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kita menciptakan langit-langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. La abathan wala suda, bukan dengan sia-sia, bukan dengan cuma-cuma. Bal liya'rifal ibadu 'azamata khaliqihima faya'buduhu wahdah. Bahkan agar para hamba mengetahui keagungan pencipta langit dan bumi sehingga mereka beribadah kepadanya semata. Wa ya'lamu annahu qadirun ala an yu'idal ibada ba'da mautihim. Dan agar mereka mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa menghidupkan kembali hamba-hamba setelah kematian mereka. وَلِيُقِيمُوا الْحَقَّ وَالْعَدْلَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَإِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ عِنْدَهُ. Agar mereka menegakkan kebenaran dan keadilan di antara mereka, serta untuk suatu waktu yang dimaklumi, ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu annallaha huwal ilahul haq amma anzarahum bihil qur'anu mu'ridun. Orang-orang yang menolak, menolak untuk menerima ketetapan bahwasannya hanya Allah yang diibadahi dengan benar, yang maha benar. Mereka berpaling dari perkara yang Al-Quran memperingatkan mereka darinya. La yatta'idhun wa la yatafakkarun. Mereka tidak bisa dinasihati, mereka tidak bisa mengambil pelajaran, mereka tidak bisa menerima nasihat, dan mereka tidak mau berfikir. Selesai. Waqal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 16. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya dengan main-main. Disebutkan tafsir ayat ini di At-Tafsirul Muyassar وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا عَبَثًا وَبَاطِلًا. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya dengan sia-sia dan dengan batil. Bal liiqamatil hujjati 'alaikum ayyuhan nas walita'tabiru bidzalika kullih. Bahkan wahai manusia, untuk menegakkan hujjah kepada kalian dan agar kalian mengambil pelajaran dengan semuanya itu, fata'lamu anna alladhi khalaqa dzalika la yushbihuhu syai' wa la tasluhul ibadatu illa lah. Sehingga kalian mengetahui bahwasannya
penciptaan langit, bumi, dan apa yang di antara keduanya, sehingga kalian mengetahui bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, serta apa yang di antara keduanya. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengannya. Dan ibadah itu hanya layak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Selanjutnya, Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i berkata, ila ghairi dzalika minal ayat, serta selain itu dari ayat-ayat Al-Quran. Wa ma dzalika illa li'idhami sya'ni ubudiyatillahi subhanahu. Tidak lain itu karena keagungan keberadaan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ولا يتحقق للمؤمنين والمؤمنات العبادة الصحيحة والصفات الحميدة إلا بسلوك الطريق المستقيم والنهج القويم وأخذهم بشرعهم الحكيم. Beribadahan yang benar dan sifat-sifat yang sangat terpuji tidak akan terlaksana untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan kecuali dengan menempuh jalan yang lurus, cara beragama yang benar, dan dengan cara mereka mengambil syariat mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana. فلهذا بعد استخارة ربي سبحانه, Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i berkata, oleh karena inilah setelah meminta pilihan kepada Rabbku Subhanahu wa ta'ala, setelah melakukan istikharah, qumtu bi jam'i sifatil mar'atis salihati fil kitabi was sunnah. Aku mengumpulkan sifat-sifat wanita salihah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Liyakuna biidnillahi aunan li nafsi, agar dengan izin Allah menjadi pembantu untukku, untuk diriku. Walin nisa'is salihati ala tazawwudi lidaril qarar, dan menjadi pembantu untuk wanita-wanita salihah untuk berbekal menuju negeri akhirat. Wa himayatan lana minat turuqil bid'iyyah wal mukhalafatis syar'iyyah, dan untuk menjaga kita dari menempuh jalan-jalan bid'ah dan menempuh penentangan terhadap syariat. Innan nasa imma salihun aw fasiq wa imma sa'idun aw syaqi. Karena sesungguhnya manusia bisa jadi dia orang yang saleh atau orang yang fasik yang tidak taat kepada Allah, dan bisa jadi dia orang yang bahagia atau orang yang sengsara.
Allahumma alhiqna bis salihin. Ya Allah, jadikanlah kami menyusul orang-orang yang saleh. Jadikanlah kami bisa mengikuti orang-orang yang saleh. Wa qad yassarallahu min fadlihi bi jumlatin tayyibatin minal adillah. Sungguh Allah memudahkan dengan karunia darinya untuk mengumpulkan sejumlah dalil-dalil yang sangat baik. Ghaira mudda'iyatin li hasril maddati wasti'abiha. Dengan tidak mengaku membatasi materi dan menganggap telah mengumpulkannya dengan semuanya. Illa annani bifadlillahi wa illam atasadda li dhikri ba'di sifati nassan wa tasrihan wa lafdha fa innahu qad ishtamala 'alayha hadzal kitabu talwihan wa talmihan birramzi wal isyarati wal fahwa. Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i berkata, hanya saja sesungguhnya aku dengan karunia Allah, walaupun tidak menyebutkan sebagian sifat-sifat wanita salehah dengan nas, dengan jelas, dengan secara lafaz, maka sesungguhnya kitab ini mencakup sifat-sifat wanita salehah secara isyarat. Lianna ba'dal mawadhi'i jami'atun katamassuki bis sunnati al-amali bil ilmi at-tahdhiri min al-ma'asi al-musara'ati ila al-khairi at-tahdhiri min ittiba'il hawa luzumil firqatin najiyati at-taqwa at-ta'addubi bi adabi syar'i ila ghairi dhalik. Karena sebagian tema-tema berlaku untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, seperti berpegang teguh dengan akidah yang benar, mengamalkan ilmu, memperingatkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, bersegera melakukan kebaikan, memperingatkan dari mengikuti hawa nafsu, selalu bersama dengan kelompok yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah, bertakwa, beradab dengan adab-adab syariat, serta selain itu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.